Sebentar lagi kita akan ketemu tanggal 25 November, Hari Guru Nasional. Dan di hari itu, timeline media sosial kalian, story WhatsApp, Instagram, YouTube, semua akan penuh dengan ucapan Hari Guru. Kalau di sekolah jangan ditanya, anak-anak akan rame kasih kue, bingkisan, coklat untuk gurunya di sekolah itu, untuk memperingati Hari Guru tentunya. Mungkin buat sebagian orang ini adalah momen menyentuh, karena hari ini adalah bentuk pengapresiasian mereka kepada gurunya, seseorang yang udah mengajari mereka dari tidak tahu menjadi tahu, dan atau sebagainya. Tapi menurut saya sebagai guru, ini adalah sesuatu momen yang berlebihan. Kenapa saya bilang berlebihan? Karena pujian-pujian yang sering diucapin di hari guru, itu membuat kita lupa sama realita. Apalagi kalau kita dengar-dengar lagu Hymne Guru, lagu yang udah menjadi lagu nasional, itu full liriknya penuh dengan pujian. Pahlawan tanpa tanda jasa, pelita dalam kegelapan, lirik-liriknya itu menggambarkan sosok guru yang suci, putih tanpa dosa, tanpa celah sedikit pun. Padahal faktanya, guru itu juga manusia, punya ego, punya rasa malas, punya rasa emosi yang kadang meluap, kadang bisa ditahan. Kita itu manusia biasa. Dan saya pribadi yakin kalian yang udah lulus ataupun masih sekolah itu pernah ketemu guru yang beragam. Dari yang berbagai sifatnya menyenangkan sampai nggak menyenangkan. Ada guru yang bisa dijadiin teladan sampai kalian udah lulus sekolah bertahun-tahun, kata-katanya itu masih diingat sampai sekarang. Tapi nggak sedikit juga guru yang pernah kalian temui yang kalian mikir, "Hmm, kira-kira ini orang cocok nggak sih disebut sebagai guru?" Di video ini saya akan merangkum 7 besar dosa guru terhadap muridnya. Kita akan merangkum semuanya bersama-sama. Dosa pertama adalah meramal masa depan siswa. Ini sering kejadian di berbagai tempat, guru yang melihat anak muridnya ranking 1, juara kelas, dikasih satu dua hal itu langsung paham, itu bakal dapat pujian yang setinggi-tingginya dari guru tersebut. Diberi perlakuan yang spesial, udah kayak anak emas, atau bisa dibilang juga gurunya akan pilih kasih dan lebih mementingkan orang pintar tersebut. Tapi begitu guru itu ketemu sama murid yang tidak paham matematika, tidak paham fisika, kalau dikasih apa-apa susah pahamnya, guru itu akan sok tahu dan bahkan meramal masa depan anak itu. Kayak, "Kamu tuh kalau nggak bisa paham ini, nanti gedenya nggak bakalan sukses." Atau mungkin yang sering kalian dengar, "Kalau kamu nggak bisa matematika, kamu akan jadi pengangguran, kamu nggak akan bisa kerja di mana-mana." Banyak perusahaan, banyak pabrik, banyak orang yang membutuhkan nilai matematika tinggi untuk diterima di pekerjaannya. Ini fatal banget. Itu menunjukkan guru itu ada arogansi intelektual yang ngebuat guru itu bukannya harus mendampingi siswa, harus membimbing siswa, tapi meramal masa depan dia. Yang tentunya bisa salah dan kemungkinan besar salah. Kenyataannya banyak tokoh-tokoh besar dunia yang mereka itu ada miss di suatu pembelajaran, mereka nggak bisa di satu pembelajaran, tapi mereka punya spesial di pembelajaran tertentu yang ngebuat mereka bisa menjadi sukses. Mereka nggak bisa bahasa Inggris, tapi mereka bisa manajemen waktu. Mereka nggak bisa matematika, tapi mereka bisa berkomedi. Itu udah cukup membuat mereka jadi orang sukses. Menekuni satu pilihan yang mereka mau. Banyak guru itu yang masih belum paham bahwa spektrum kecerdasan itu berbagai macam-macam hal. Bukan cuma sekedar bisa matematika, bukan. Banyak kecerdasan yang harusnya lebih digali dan dipahami seorang guru, bukan hanya membataskan kecerdasan pada satu atau dua mata pelajaran tertentu doang. Yang kedua adalah menghakimi siswa tanpa bertanya. Di sistem sekolah kita masih sering mengadopsi bersalah sampai membuktikan tidak bersalah. Contohnya datang terlambat. Respon instan guru biasanya ketika ada murid yang terlambat, mereka akan ya menghukumnya, suruh berdiri di depan kelas zaman dulu, mengurangi poin, dan berbagai macam hal tanpa menanyakan dulu terlambat itu kenapa. Apakah dia habis membantu orang tuanya, ada suatu masalah di jalan. Contoh lainnya yang sering saya temukan adalah jenis perkelahian. Di mana ada seorang murid yang memukul temannya, lalu anak tersebut udah dicap sebagai anak yang bermasalah. Padahal anak itu udah lama mendapat cemoohan, udah mendapat pembulian secara verbal dari temannya tersebut. Dia tahan, dia sabar, sampai di momen tertentu dia nggak bisa sabar, akhirnya dia memukul anak tersebut.
Dosa terbesar guru adalah menutup telinga, tidak mau mendengar perkataan murid, tidak mau memahami apa yang menjadi permasalahan murid, sehingga di waktu yang sama guru itu mengajarkan ketidakadilan kepada muridnya tersebut. Dosa yang ketiga adalah membunuh nalar kritis siswa. Semuanya harus paham ya, kalau guru dan siswa itu hanyalah permasalahan administratif saja. Guru bukan berarti dewa, bukan berarti orang yang lebih paham, dan siswa bukan berarti gelas kosong yang nggak punya isinya sama sekali. Guru itu lebih tahu karena dia lahir duluan, dia belajar duluan. Jadi terkesan lebih tahu daripada yang lahir belakangan dan belajar belakangan. Di era informasi yang udah cepat ini, nggak heran kalau ada murid yang lebih tahu, lebih paham daripada gurunya. Atau bahkan lebih paham isu sosial dibandingkan gurunya yang nggak melek teknologi. Tapi karena guru itu lebih dewasa, guru akan menanamkan insekuritas tinggi ke dirinya. Akhirnya ketika anak menemukan pertanyaan-pertanyaan yang kritis yang tidak diketahui oleh gurunya, respon gurunya apa? Udah jangan banyak nanya, caranya bukan ini. Caranya ini sama kayak ibu guru atau bapak guru. Itu yang dilakuin guru. Ya sebagian, nggak semuanya tentunya. Ini berbahaya karena bisa mengubur kekritisan siswa dan membuat siswa tidak mau berpendapat. Akhirnya ABS asal bapak senang itu muncul di mana-mana. Murid ya udahlah diem aja. Kalau dia ngomong juga nggak bisa berubah apa-apa kan. Dosa keempat adalah anti kritik dan merasa paling benar. Pendidikan kita itu masih cenderung feodal di mana guru itu anti salah. Kalau ada muridnya salah, dia harus minta maaf, harus dihukum. Kalau ada muridnya yang terlambat, harus di luar gerbang, harus di luar pintu. Tapi kalau gurunya yang salah, ya harap maklum. Kalau gurunya yang terlambat, ya nggak apa-apa. Ya guru juga manusia, bisa salah, bisa benar, bisa datang terlambat. Sebagaimana murid bisa begitu juga. Yang nggak baik juga kalau kita mengkultuskan status guru sampai guru itu anti minta maaf. Padahal guru yang gentle itu, guru yang benar itu, guru yang mau mengucapkan maaf ketika dia salah. Maaf ya nak, Bapak salah menjelaskan penjelasan yang kemarin. Hal yang sederhana itu nanti yang akan direspek setinggi-tingginya sama murid-muridnya. Dosa kelima adalah pungli yang berkedok pendidikan. Nah, dosa kelima ini sebenarnya ini agak sensitif, tapi harus diutarakan karena ini menyangkut hak-hak siswa juga. Korupsi itu penyakit kronis di Indonesia dan sedihnya benih-benihnya kadang diajarin di sekolah. Tolong banget buat guru-guru, terutama yang ngajar di lingkungan menengah ke bawah, itu harus punya empati. Harus banget. Jangan sedikit-sedikit minta uang, minta iuran dengan alasan kreativitas. Minta anak-anak buat beli pot bunga, minta anak-anak buat beli origami, minta anak-anak buat beli hiasan dinding. Yang sebetulnya itu nggak wajib-wajib amat. Nggak ada juga nggak apa-apa. Kalau tujuannya emang melatih kreativitas, bukan dengan cara beli yang udah jadi. Tapi daur ulang benda-benda yang bisa dibuat menjadi hiasan. Itu kalau kelasnya emang pengen tampil bagus. Please jangan zolim di situ. Dosa keenam adalah standarisasi manusia, yaitu menyamakan semua manusia dari A yang B harus sama kebisaannya, harus sama spesialisnya. Ada kutipan terkenal dari Albert Einstein yang bilang, kalau kamu menilai ikan dari kemampuannya memanjat pohon, maka seumur hidup ia akan merasa bodoh. Sekolah kita itu udah kayak pabrik, di mana anak-anak masuk ke tempat yang sama, belajar yang sama, dengan guru yang sama, dan mengharapkan output yang sama atau kemampuan yang sama dari orang-orang yang di sekitar kelasnya tersebut. Ada anak yang lambat secara akademisnya, tapi mereka pinter di kinestetiknya, atau olahraganya mereka pinter. Ada anak yang tidak bisa olahraga, menghitung juga nggak bisa, tapi di daya kreativitasnya itu dia luar biasa. Dosa guru yang keenam ini adalah dia menyamakan semua manusia harus sama. Padahal setiap manusia itu punya kemampuan yang beda-beda. Tumbuh kembangnya juga berbeda. Hanya karena dia sekarang tumbuhnya lebih cepat bukan berarti yang tumbuhnya lebih lambat nanti tidak akan lebih tinggi daripada yang tumbuhnya lebih cepat. Enggak. Jangan menghancurkan masa depan anak karena pengen melihat anaknya lebih cepat tumbuh. Jangan.
Jangan pernah. Dosa besar guru ketujuh, menurut saya ini adalah dosa yang paling menyedihkan, di mana guru menyerah terhadap muridnya. Ibu bapak guru, kalian itu diberi amanah sebuah pekerjaan untuk merubah manusia. Dari manusia yang tidak bisa menjadi bisa, dari manusia yang tidak baik menjadi baik. Kalau kalian nemuin murid yang bandel banget, nakalnya luar biasa, tolong jangan menyerah terhadap murid tersebut. Jangan berpikir, ya bodoh amat, dia bukan anak saya. Kalau dia jadi gembel ataupun jadi orang sukses pun saya nggak peduli. Ya jangan seperti itu. Tolong jangan seperti itu. Karena kalau kalian seperti itu, kalian itu mengkhianati profesi guru. Mendiamkan murid atau silent treatment, menganggap mereka nggak ada, itu adalah dosa psikologi yang paling bahaya. Sering kejadian anak-anak yang bandel, anak-anak yang cari masalah di sekolah, itu anak-anak yang nggak bisa bercerita apapun di rumahnya. Kalau mereka nggak bisa bercerita di sekolah, kalau mereka nggak bisa menemukan jati dirinya di sekolah, mereka mau kemana? Apa harus mereka mencari jati dirinya di jalan? Ya kalau ketemu, kalau enggak gimana? Jangan menyerah untuk membuat versi terbaik dari anak-anak murid. Sekecil apapun progresnya. Dan itulah dosa besar guru yang mungkin kalian rasakan, yang mungkin pernah kalian lihat, yang mungkin pernah kalian alami. Di hari guru ini, semoga guru-guru kita mendapat umur yang panjang, mendapat rezeki yang melimpah, dan bisa mengajar lebih baik lagi, sehingga menjadikan anak-anak generasi selanjutnya menjadi anak-anak yang luar biasa dan lebih baik lagi untuk memajukan bangsa Indonesia. Selamat Hari Guru. Terima kasih, opini saya bisa dibantah dengan senang hati karena bisa jadi benar, bisa jadi salah. Saya Septian Pratama, sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.